Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Mari pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menembusi subuh yang dingin untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini merupakan salah satu nikmat kesalehan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita meminta kepada Allah untuk istiqamah di dalam melakukan setiap kebaikan. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjutkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan umat manusia, yang telah mengeluarkan umat manusia dari alam kejahiliahan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga tidaklah berat bagi seorang orang tua untuk mengantarkan anaknya ke daya. Kalaulah bukan karena kecintaan mereka kepada agama ini, tentu mereka tidak akan rela melepaskan wajah-wajah mungil yang seperti ini, yang masih tertidur, terngantuk-ngantuk. Ini adalah sebuah perasaan yang berat bagi orang tua untuk melepaskan anaknya. Namun dikarenakan kecintaan kepada agama ini, agar mereka menjadi generasi yang terbaik, maka setiap orang tua tidak akan merasa berat karena kecintaan mereka juga kepada Allah dan kepada Rasul. Semoga kita senantiasa ditancapkan di dalam jiwa kita kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul, sehingga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW kelak di hari akhirat. Allahumma amin. Pertemuan pada subuh yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang kenapa dunia itu diidentikan dengan la'ibun wa lahwun. Kalau seandainya kita mentadabburi Al-Quran mulai dari surat pertama sampai dengan akhir menurut susunan surat dalam Al-Quran, maka kita akan menemukan 4 kata-kata dunia itu digandingkan dan disandingkan dengan kata-kata la'ibun wa lahwun. La'ibun bermain-main, dan lahwun berlalai-lalai. Dua kata ini senantiasa akan ditemukan di 4 tempat di dalam Al-Quran. Dan yang menariknya, 2 kali Allah mengingatkan penduduk Mekah dan 2 kali Allah mengingatkan penduduk Madinah, dengan konteks dunia sebagai permainan dan berlalai-lalai. Pertama sekali Allah mengingatkan di dalam surat Al-An'am ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun.
Ini yang pertama sekali. Allah memulai dengan peringatan kepada orang-orang Mekah dengan nada datar. Di mana kita mengetahui nadanya datar? Bahwasanya wamal hayatud dunya, dan kehidupan di dunia itu adalah permainan dan berlalai-lalai. Waladdarul akhiratu khairun lilladzina yattaqun, dan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kehidupan di dunia ini tidak akanlah menjadi sebuah yang hebat, yang baik, kecuali bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang menjadikan kehidupan di dunia ini adalah sebagai untuk meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah. Dan yang paling menarik, pada pangkal ujung ayat ini Allah menutup dengan kata-kata afala ta'qilun. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita semuanya bahwasanya dunia ini tidak akan berpengaruh apa-apa kecuali bagi orang-orang yang berakal. Hanya mereka yang mempunyai akal sehatlah yang akan bisa memperlakukan dunia ini sehingga dunia itu tidak akan menjadi permainan dan mereka berlalai-lalai di dunia ini. Ini konteks pertama, Allah mengingatkan dengan nada datar. Pada konteks yang kedua, Allah menjelaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat 64 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa ma hadhil hayatud dunya, dan tidaklah, dan kehidupan di dunia ini, Allah menggunakan isim isyarat ini, hadhil hayatid dunya, ini sudah ada sebentuk penegasan kepada kita. Kalau tadi pada ayat sebelumnya secara datar, namun pada ayat ini itu sudah mulai ada sebuah penegasan. Dan kehidupan di dunia ini tidaklah kecuali dengan berlalai-lalai dan bermain-main. Wa innad daral akhirah lahiyal hayawan, dan sesungguhnya kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang real, kehidupan yang nyata. Laukanu ya'lamun, kalau seandainya mereka itu mempunyai pengetahuan tentang sebenarnya tentang kehidupan ini. Pada ayat sebelumnya dikatakan laukanu in kuntum afala ta'qilun. Pada ayat sebelumnya ditanyakan kepada kita, apakah mereka tidak mempunyai akal? Nah, pada pengkalan ini ditutup dengan laukanu ya'lamun. Dan yang menarik, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada ayat sebelumnya itu dimulai dengan la'ibun wa lahwun, tetapi pada ayat ini dimulai dengan lahwun wa la'ibun. Kenapa? Para mufassirin menjelaskan bahwasanya pada saat lahwun wa la'ibun itu, lahwun itu dikemukakan terlebih dahulu daripada la'ibun, ini ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ternyata setiap kata-kata lahwun yang dikemukakan terlebih dahulu daripada la'ibun itu menunjukkan bahwasanya manusia itu akan berlalai-lalai dikarenakan mereka terikat dengan urusan mencari rezeki. Cobalah lihat berapa banyak orang yang hari ini mulai dari pagi dia mencari rezeki sampai dengan malam, bahkan dia tidak pulang, dan dia membuka usahanya 24 jam. Padahal sudah jelas Allah mengatur alam semesta ini, siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Bagaimana mungkin kita merubah sunnatullah sehingga kita membuka usaha kita 24 jam? Ini akan merusak tatanan kehidupan. Tapi di dalam teori ekonomi kapitalis ini merupakan salah satu cara untuk memperoleh keuntungan yang besar. Namun keuntungan tersebut akan merusak tatanan kehidupan orang yang seharusnya dia beristirahat malam, namun dia harus bekerja. Inilah
salah satu bentuk pada saat Allah mengedepankan lahwun terlebih dahulu daripada la'ibun. Kenapa? Identiknya orang itu akan lalai dikarenakan orang akan mencari rezeki. Tidak sempat dia untuk mengikuti pengajian. Ada pengajian di Masjid Taqwa jam sekian, hari sekian, sibuk cari rezeki. Dan ini yang paling bahaya. Kenapa? Karena dia mengatakan masih muda, kapan lagi kita mencari rezeki? Tahu-tahunya Allah mencabut nyawanya, dia tidak sempat melakukan amal-amal saleh. Hari ini berapa banyak orang yang masih mempunyai prinsip dia itu akan beramal pada saat dia sudah pensiun, baru dia akan dekat dengan masjid. Maka syukurilah nikmat yang Allah berikan kepada kita di saat kita sudah pensiun, tapi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Kenapa? Karena masih banyak dan terlalu banyak orang yang belum sempat tobat, tidak sempat dengan dekat dengan pengajian karena sibuk mencari rezeki, lalai. Namun Allah sudah memanggil dia. Ini yang harus kita syukuri. Alhamdulillah hari ini walaupun kita sudah pensiun, kita masih dekat dengan masjid dan masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pengajian-pengajian. Lau kanu ya'lamun, jika seandainya kita semua itu menyadari bahwasanya kehidupan di dunia ini tidaklah akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, kecuali bagi orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Pada ketiga, pangkalan ketiga di dalam surat Muhammad ayat 36, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalukum. Di sini Allah sudah menegaskan dengan menggunakan kata-kata innama. Penegasan seperti ini menunjukkan ini sudah serius. Dua ayat sebelumnya itu Allah ingatkan kepada penduduk Mekah tentang dunia, jangan sampai kalian itu termasuk orang-orang yang tidak mempunyai akal dan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan, sehingga kalian menganggap dunia ini adalah segala-galanya, sehingga kalian menganggap dunia ini adalah tempat bermain-main dan tempat berlalai-lalai. Namun pada saat memasuki fase Madinah, Allah mengingatkan dengan kata-kata innama, sesungguhnya. Ini sudah merupakan warning yang sangat keras. Dikarenakan apa? Umat Islam pada saat mereka berada di Mekah, kehidupan perekonomian mereka itu tidaklah begitu baik. Bahkan mereka itu pernah makan daun-dedaunan. Begitulah kemiskinan yang menimpa mereka. Namun pada saat mereka setelah hijrah, mereka dibukakan dunia. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasul, dan 5 di antara mereka itu adalah orang yang paling terkaya di dunia. Seperti Abdurrahman bin Auf, diidentifikasi di dalam beberapa kitab itu menampakkan bahwasanya kekayaannya itu sampai mencapai 6 triliun. Zubair bin Awam itu 3 triliun. Utsman bin Affan 3 triliun. Ini kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh para sahabat. Mereka tidak tanggung-tanggung, saleh tidak tanggung, kaya tidak tanggung. Sehingga apa? Diingatkan di fase Madinah bahwasanya sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah la'ibun wa lahwun. Wa in tu'minu, dan jika kalian itu beriman, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, yu'tikum ujurakum, maka Allah akan membalas semuanya. Maka tidak akan pernah takut bagi seorang mukmin untuk menafkahkan hartanya. Tidak akan pernah dia ragu sedikit pun. Salut kita sama orang jamaah yang mempunyai jiwa seperti itu. Pada saat kita mengatakan bahwasanya ini kita mempunyai donasi yang harus kita lakukan, langsung dia mensedekahkan. Kenapa? Karena dia yakin apapun yang dia lakukan ini, wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum, Allah akan
membalas semua kebaikan tersebut. Dan apa yang dikatakan oleh Allah? Wala yas'alkum amwalukum. Allah tidak menanyakan kamu itu punya uang berapa, mobil berapa, rumah apa, seluas apa rumahmu, ada kolam renang atau tidak. Itu tidak pernah ditanyakan oleh Allah. Kenapa? Hina dan mulia seseorang itu tidak pernah dinilai dari segi uang, dari segi materi yang diperolehi oleh orang. Hina dan mulia seseorang itu adalah dikarenakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, dan ayat yang keempat di saat kita melihat mentadabburi Al-Qur'an, kata-kata dunia yang diidentikan dengan la'ibun wa lahwun itu adalah pada surat Hadid. Al-Hadid ayat 20 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. I'lamu innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Dan ini sudah sangat tegas, ketahuilah. Penegasan yang sudah sangat-sangat tegas. Ketahuilah bahwasanya annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan berlalai-lalai. Kenapa dikatakan begitu tegas di Madinah? Dikarenakan di Madinah mereka sudah bisa menikmati kekayaan, sudah mengenal dunia. Abdurrahman bin Auf sewaktu makan kurmanya agak besar, beliau menangis. Ini kehidupan fase Madinah. Maka diingatkan oleh Allah, bukan berarti seseorang kaya itu salah, tidak. Lihatlah bagaimana yang dicontohkan orang kaya sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Pada saat dia makan kurma besar, dia menangis. Lalu ditanyakan, kenapa engkau menangis? Wallahi, aku teringat Rasul tidak pernah makan kurma besar kecuali setelah Khaybar. Hari ini berapa banyak fasilitas yang kita gunakan, diberikan kemudahan oleh Allah kepada kita, rumah yang kita tinggal, mobil yang kita naiki. Pernahkah kita teringat bagaimana kepedihan yang dirasakan oleh baginda Rasulullah SAW? Ini sebenarnya yang harus kita hadirkan pada saat kita menggunakan mobil mewah, pada saat kita tinggal di rumah yang nyaman. Pernahkah kita teringat dengan apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Pada saat beliau ingin makan kurma yang agak besar, beliau mengatakan, sungguh Rasul tidak pernah makan kurma sebesar ini sebelum Khaybar. Setelah Khaybarlah umat Islam baru bisa menikmati, baru bisa makan makanan yang lebih layak. Lihatlah jamaah yang dirahmati Allah, manusia yang paling mulia di atas jagat raya ini, Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan Islam ini, sehingga saya bisa berdiri di atas mimbar ini. Kalaulah seandainya Rasul tidak pernah diutus, tidak tahu saya mau menyampaikan apa kepada Bapak Ibu jamaah semuanya. Lihatlah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, pada saat Allah menawarkan dunia kepada Rasulullah SAW, Allah menawarkan kepada baginda Rasulullah semua lembah dan gunung yang ada di Mekah itu menjadi emas. Bayangkan, itu adalah penawaran dari Allah kepada Rasul, makhluk yang paling mulia. Bahkan kemuliaannya itu mengalahkan Raja Persia dan Romawi. Kehebatannya itu sungguh luar biasa. Ditawarkan oleh Allah tentang dunia kepada baginda Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah. An Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arada alayya rabbi liyaj'ala li bathal Makkah dhahaban. Allah menawarkan kepadaku, arada alayya rabbi liyaj'ala li bathal Makkah dhahaban. Allah akan menjadikan semua gunung-gunung yang ada di Mekah itu dengan emas semuanya kepadaku. Maka pada saat itu
Rasul mengatakan, qultu illa ya Rabbi. Pada saat itu Rasul mengatakan, tidak wahai Tuhanku, walakin ashba'u yauman wa aju'u yauman. Biarkan aku lapar satu hari dan bisa mempunyai makanan satu hari. Ini adalah permintaan Rasul. Rasul menginginkan dirinya itu lapar satu hari dan mempunyai makanan satu hari. Fa idza ju'tu tadarra'tu ilaika wa dzakkartu. Apabila aku lapar, maka aku itu bisa bertadarru', bisa meminta, merendah diri dan meminta kepadamu wahai Rabb. Wa idza syaba'tu syakartuk wa hamidtuk. Dan apabila aku kenyang, maka aku akan mensyukuri dan memujimu wahai Allah. Ini adalah permintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat ditawarkan dunia, diberikan emas, gunung-gunung emas semuanya kepada baginda Rasulullah. Tapi Rasul menginginkan supaya aju'u yauman wa ashba'u yauman. Biarkan aku lapar satu hari dan aku mempunyai makan satu hari. Hari ini berapa banyak di antara kita yang kelaparan, yang tidak mempunyai makanan sedikit pun satu hari. Mulai dari subuh ini sampai dengan subuh besok kita tidak mempunyai makanan apapun di rumah. Siapa di antara kita yang mempunyai nasib seperti itu? Nasib seperti yang dirasakan oleh Rasulullah. Bahkan para sahabat itu mengatakan bahwasanya wallahi Rasul itu tidak pernah kenyang dalam 2 hari. Tidak pernah mempunyai makanan dalam 2 hari. Pasti Rasul itu selalu dalam keadaan lapar. Bukan berarti beliau itu miskin, tidak. Beliau itu adalah orang yang paling dermawan. Kedermawanannya itu diibaratkan karihul mursalah, seperti angin yang menghembus. Ini yang harus kita contohi dari teladan Rasulullah. Kedermawanan Rasul itu seperti angin yang berhembus. Setiap orang yang memberikan hadiah kepada beliau itu disalurkan kepada orang lain, tidak diendapkan di rumahnya. Bahkan suatu hari di saat ada orang yang meminta, ada Arab Badui yang meminta sedekah, meminta harta, itu dipanggil putri tercintanya Fatimah, diminta kalungnya itu untuk diserahkan kepada orang tersebut. Padahal itu adalah kalung satu-satunya yang diberikan oleh ibundanya Khadijah. Diberikan kalung itu kepada orang yang meminta. Begitulah kedermawanan yang diberikan contoh oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada kita semuanya dan kepada saya, sehingga bisa meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul, dan kita tidak menjadikan dunia ini sebagai permainan dan tempat bersenda-gurau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.